Ya Tuhan, kepada gereja Engkau telah memberikan Alkitab. Alkitab yang merupakan pegangan bagi gereja dalam perjalanannya di sepanjang abad dan di segala tempat. Alkitab yang di dalamnya kami dapat menemukan harta yang berharga, firman Allah. Dan firman Allah itulah yang telah selalu menyemangati gereja dalam rangka gereja melakukan panggilan dan tugasnya, sehingga gereja pun boleh ada sebagaimana ia ada seperti sekarang ini. Sekarang ini ya Tuhan, dalam rangkaian tata kebaktian kami dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, tiba gilirannya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang didasarkan pada kesaksian Alkitab. Berikanlah kepada kami kuat kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat mempunyai telinga yang mendengar, hati yang bersukacita, dan pikiran yang jernih, sehingga firman-Mu tidak akan lewat begitu saja dari diri kami, melainkan ia mendapat tempat dalam hidup kami, dan bahkan menjadi firman Allah yang hidup, yang akan menuntun hidup kami sekalian di waktu-waktu yang akan datang, dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia,
dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 32. Perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepaskan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh. Karena siang malam tanganmu menekanku, musim panas yang kering, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepaskan bersoraklah. Dosaku tidaklah ku sembunyikan, ya Tuhanku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Orang-orang yang saleh berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepaskan bersoraklah. Ku mau tuntut padamu jalan yang harus kau tempuh. Kau mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Oh banyaklah kesakitan di
derita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai dengan zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius, pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan menempatkan dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, demikianlah bacaan-bacaan Alkitab kita dalam kebaktian ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan fragmen singkat tentang dokter yang seharusnya menolong orang, tetapi justru dokter tersebut mempunyai pergumulan oleh karena ia juga mengalami penyakit di dalam dirinya. Mari kita saksikan sekarang ini. Di awal tahun ini, aku mendapatkan pencobaan yang sangat berat. Ini hasil pemeriksaan laboratoriumku. Aku didiagnosis beberapa penyakit. Aku menderita autoimun dengan lupus, mikosis, dan Sjögren syndrome. Sebagai seorang dokter, aku memahami betul betapa beratnya penyakit-penyakit ini. Sudah barang tentu tubuhku semakin melemah dan kekuatanku semakin menurun. Sedangkan penyakitku yang 5 tahun kuderita belakangan ini juga belum hilang. Kanker yang ada dalam tubuhku masih ada. Kadang aku bertanya pada Tuhan, kenapa semua ini aku derita? Sungguh sangat ironis. Aku seorang dokter onkologi di sebuah rumah sakit besar yang biasa mengobati pasien-pasienku. Tetapi sekarang, tiba-tiba aku terserang penyakit yang sama. Di tengah puncak karirku.
Bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Bagaimana dengan kuliah dan sekolah anak-anakku? Aku seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi mereka. Aku tidak tahu apa jadinya mereka tanpa aku. Bagaimana dengan karir profesionalku? Aku masih ingin menolong pasien-pasienku. Dan aku masih ingin melakukan pelayanan-pelayananku di gereja. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dengan semua pencobaanku ini. Saudara-saudara yang saya tahu dalam dunia medis, dunia kedokteran, kalau dokter itu dokter umum, biasanya mengenakan snellinya lengan pendek. Sama pada umumnya dengan dokter-dokter yang lagi koas atau calon-calon dokter. Tapi kalau dokter itu mengenakan snellinya lengan panjang, maka dia sudah melewati sebagai dokter umum. Umumnya adalah dokter spesialis. Baik spesialis maupun subspesialis. Tadi diperlihatkan kepada kita dalam fragmen singkat. Dokter yang mengenakan snell jas yang lengan panjang, yang adalah juga memiliki spesialis sebagai dokter onkologi, ahli untuk mengobati orang-orang yang menderita kanker, justru dia sendiri mengalami penyakit autoimun. Kalau sudah autoimun, maka memang akan menyerang kepada bagian-bagian yang lainnya. Termasuk juga pada bagian kulit, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang digelutinya dalam bidang onkologi itu. Drama singkat tadi memperlihatkan kepada kita bahwa seorang dokter pun tidak luput dari sakit penyakit. Jadi tidak ada orang yang bebas dari sakit penyakit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam hidup ini, hidup kita ini kan laksana roda. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Ketika kita berada di atas, kita senang, kita gembira, kita bahagia karena sukses. Ketika kita berada di bawah, hidup ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Tapi sebenarnya hidup yang bagaikan sebuah roda itu baik ketika di atas maupun ketika di bawah tidak luput dari tantangan. Tidak luput dari segala rintangan. Tidak luput dari segala cobaan. Tidak luput dari segala godaan. Selalu saja ada godaannya. Barangkali kita akan protes. Mungkin yang hidup di bawah itu barangkali godaannya lebih banyak.
Tapi juga saya ingin mengatakan ketika roda itu kita berada pada bagian atasnya, godaannya juga tidak sedikit. Contohnya misalnya, kalau kita berhasil untuk menjadi seorang pengusaha dalam bidang tertentu, kita sukses, kita senang, kita bahagia, ada nggak godaannya? Godaannya banyak. Godaannya adalah setelah kita memiliki banyak uang, maka dengan mudahnya kita juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau ketika kita memiliki segala sesuatu, godaannya kita tidak lagi mau bekerja. Kita merasa semuanya sudah serba ada. Tapi godaannya juga ketika kita berada di atas, kita ingin menjadi yang menguasai bidang tertentu itu sehingga tidak ada lawan-lawan kita. Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Karena semua bidang telah saya taklukkan. Saya mengambil alih dan bila perlu mematikan usaha-usaha yang sejenis dengan yang ada pada saya. Itu kan godaannya. Ketika kita berada di bawah, godaannya mungkin kita mengatakan sangat banyak. Yaitu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sangat sulit. Lalu kita mulai memprotes Tuhan. Kenapa saya harus mengalami kenyataan yang seperti ini? Ketika kita berada di bawah, yang mungkin selama ini katakanlah kita telah menjadi suami istri sekian lama. Tapi tiba-tiba istri saya mengalami sakit yang berkepanjangan, lalu akhirnya meninggal. Mungkin kita bertanya, kenapa bukan saya dulu yang meninggal? Lalu akhirnya kalau kita tidak tahan, kita mengambil jalan pintas. Kita bisa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan supaya kehidupan terus berlangsung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen pada zaman ketika Injil ini ditulis, yaitu Injil Matius, tidak sedikit dari mereka yang telah takluk terhadap godaan-godaan, yang membawa sebuah kenikmatan, yang membawa sebuah kesenangan, tanpa usaha keras, tanpa berlelah-lelah, bisa memperoleh segala sesuatunya. Dan terlebih lagi dalam konteks kehidupan orang-orang Kristen dalam Injil Matius adalah konteks orang-orang Kristen yang memiliki latar belakang sebagai orang-orang Yahudi. Godaannya tidak sedikit dalam bentuk kesombongan. Oleh karena orang-orang Yahudi merasa bahwa kamilah bangsa pilihan Allah. Lalu menganggap orang-orang lain itu mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada dirinya. Sehingga kalau dapat dibayangkan, keadaan orang-orang Kristen pada waktu Injil Matius ini ditulis, tidak bedanya dengan Hawa yang telah ditaklukkan oleh godaan. Dalam bacaan pertama dikatakan misalnya, kepada Hawa, kepada Adam telah diwanti-wanti, kamu bebas makan buah dari seluruh pohon yang ada dalam taman. Tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah kau sentuh, janganlah kau makan. Pesannya kepada Adam. Tapi dalam
Kejadian pasal 3, kemudian tiba-tiba muncullah si penggoda, ular, yang datang kepada perempuan yang mengatakan kepada Hawa, semua pohon ini kan tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa mulai terpancing. Oh tidak, yang dipesankan hanya satu, yaitu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau pada saat kamu dipesankan bahwa kalau pada saat kamu memakannya, maka kemudian akan menjadi jahat. Ular bilang, tidak. Pada saat kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Yaitu mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Hawa terkecoh. Hati nuraninya berbicara, oh, buah pohon ini kan sangat nikmat, sangat enak. Dipetiklah buah itu. Jadi kalau mau dikatakan dosa itu asal dari mana? Pada umumnya orang seringkali mengatakan dosa itu munculnya dari luar diri kita. Tapi sebenarnya kalau kita mempunyai pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya dosa itu dari mana datangnya? Ya dari diri kita sendiri. Kita tidak tahan terhadap godaan-godaan. Kita tidak tahan terhadap pencobaan-pencobaan. Kita tidak tahan tatkala melihat sesuatu yang menarik, yang memikat dan sebagainya. Itulah yang terjadi pada orang-orang Kristen pada zaman Injil Matius ditulis. Padahal seharusnya orang-orang Kristen pada waktu mereka membaca Injil ini pada zaman itu, umurnya sudah lebih dari 4 dekade. Karena kita tahu bahwa Yesus mengalami kebangkitan itu tahun 27 Masehi. Injil ini tulis tahun 70 Masehi. Sudah 4 dekade lewat. Itu usia orang Kristen. Sudah cukup lama. Tetapi kenapa kemudian mereka sampai takluk kepada godaan-godaan itu? Karena tidak lain adalah mereka kurang memiliki kedekatan dengan Allah. Mereka tidak kurang memiliki ketaatan kepada Allah. Mereka tidak memiliki spiritualitas yang tangguh. Sehingga akhirnya firman Allah itu masuk dari telinga kanan, ya keluar telinga kiri. Tidak ada sesuatu yang dihayati. Dalam situasi tersebut, saudara-saudara, penulis Injil Matius dengan cermat kemudian mengangkat cerita tentang Yesus yang mengalami pencobaan. Yang tujuannya tidak lain adalah supaya orang-orang Kristen pada zaman itu untuk belajar dari Yesus. Bagaimana menghadapi godaan, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi pencobaan. Supaya dengan demikian mereka juga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tangguh, orang-orang yang dapat mengamalkan firman Allah itu dalam bentuk tindakan-tindakan dalam kesehariannya. Lalu apa yang disampaikan dalam Injil Matius? Dalam Injil Matius dikatakan, saudara-saudara, setelah Yesus dibaptis, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di awal pelayanannya, Yesus dibawa oleh Roh dan dipertemukan dengan yang jahat. Dibawa oleh Roh, dipertemukan dengan yang jahat. Dan yang jahat itu tidak nampak, yang jahat itu tidak kelihatan. Atau kalau kita mau mengatakan ini mungkin yang disebut namanya peperangan batin, peperangan rohani. Dan terlebih lagi kemudian di padang gurun dikatakan Yesus itu berpuasa 40 hari
40 malam. Jelas kata-kata yang dituliskan dalam bahasa Yunaninya, yaitu hemeras tesera konta, 40 hari, 40 siang. Yang kemudian dikatakan lagi niktas tesera konta. Niktas itu malam, tesera konta itu 40 malam. 40 hari, 40 malam. Dalam keadaan lapar. Yang tidak nampak dalam bacaan kita misalnya. Bagaimana sih sebenarnya keadaan Yesus pada waktu itu? Keadaan Yesus pada waktu itu sebenarnya yang dikatakan adalah bahwa ada kata-kata dalam bahasa Yunani yang menarik. Histeron, epenasen. Ia merasa berteriak, laparnya bukan main. Dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang kritis, kemudian muncullah si penggoda yang mengatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah litoi menjadi artoi. Dari kata litoi itu dari akarnya kata litos. Litos itu, ya, Pak Sahata punya teman namanya litos, pane. Ya, litos itu artinya batu. Ya. Kalau litoi itu bentuk jamaknya batu-batu. Artoi itu dari kata artos, bukan artosnya orang Sunda. Ya. Kalau artosnya orang Sunda kan apa? Atau orang Jawa, uang kan? Ya. Artoi, artos itu roti, makanan. Ya diminta untuk mengubah litoi menjadi artoi dalam keadaan lapar. Apakah Yesus akan menunjukkan kemampuannya? Ternyata juga tidak. Ia tetap taat kepada Allah. Ia menjawabnya dengan mengutip apa yang ada dalam kitab Ulangan. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Jadi kalau kita membaca jawab-jawab Yesus itu sebenarnya diambil dari kitab Ulangan pasal 6 sampai dengan pasal 8. Misalnya Yesus mengatakan dalam bacaan kita, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika dalam perjanjian lama konteksnya bagaimana? Konteksnya adalah bahwa umat Israel yang mengembara di padang gurun telah dipelihara oleh Tuhan Allah dengan diberikan makanan yang berupa mana dan burung puyuh. Tapi tidak sedikit dari mereka yang serakah. Sampai-sampai kemudian Musa mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya didasarkan kepada makanan. Tapi hidup ini juga harus didasarkan kepada firman Allah. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan bahwa kepada umat Israel pada waktu itu dalam rangka menjalankan hidup, makanan itu penting, tapi bukan satu-satu yang terpenting. Orang harus selalu menjaga keseimbangan. Untuk mendapatkan makanan, orang harus melekat kepada sumbernya. Untuk mendapatkan nafkah, orang juga tetap dekat-dekatan kepada Allah yang selalu menyertai, yang selalu memberkati. Itulah dalam konteksnya. Dan sekarang dalam kaitan dengan Yesus, apa yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan adalah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Yang artinya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak hanya mengandalkan kepada makanan, tetapi juga kita harus mengandalkan ketaatan kita kepada Allah. Kita juga harus mau dengar-dengaran kepada Allah. Lewatlah pencobaan pertama. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, yang kedua, dikatakan dibawa ke kota suci. Kalau teman-teman kita kan umat Islam punya 2 kota suci, ya. Di mana itu 2 kota sucinya? Mekah dan Yerusalem. Ya. Kalau kota suci dalam bacaan kita adalah Yerusalem, yang sekarang masih diperdebatkan. Yang dalam dunia politik misalnya
Sekarang ini Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kalau itu sampai terjadi, maka dalam dunia politik pasti akan terjadi kemelut lagi. Yesus dibawa ke kota suci, ditempatkan di bubungan bait Allah. Hebat kan, tinggi. Oleh iblis diminta untuk menjatuhkan diri. Dan katanya tidak akan pernah terhantuk. Iblis pun ternyata juga menggunakan ayat Alkitab. Coba kita baca Mazmur 91. Ayat 11 dan ayat 12. Bahwa kalau kita memiliki ketaatan kepada Allah, kita jatuh pun akan ditopang. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Kan ada nyanyian Kristennya juga kan? Yang lagu-lagu populer pada umumnya gitu kan. Tidak akan tergeletak. Tetapi Yesus kemudian mengutip dengan apa yang terjadi dan dialami oleh umat Israel. Ketika mereka berada di satu tempat yang namanya Masa dan Meriba. Di sana mereka kekurangan air. Mereka protes kepada Tuhan. Sampai-sampai kemudian Musa mengucapkan, jangan kamu mencobai Tuhan. Dan disitulah ternyata Musa pun juga terperangkap dalam godaan. Ia marah, ia ambil tongkatnya, kemudian dipukulkan ke batu itu dan memang mengeluarkan air. Tapi akibat dari perbuatan itu, dalam perjanjian lama ia tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena ia masuk ke dalam perangkap godaan. Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pun tidak kekurangan akal. Lalu membawa Yesus ke gunung yang tinggi, memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Iblis mengatakan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus mengatakan dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam teks kita, saudara-saudara, muncul kata-kata iblis, si penggoda. Dan sebenarnya juga dalam teks aslinya setan-setan. Tapi dalam teks bahasa Indonesia ini hanya muncul iblis dan si pencoba atau si penggoda. Kita tahu bahwa di dalam dunia pemahaman orang-orang Israel, padang gurun itu tempatnya kuasa-kuasa yang jahat. Termasuk iblis, termasuk setan-setan, dan sebagainya. Karena itu di dalam bahasa Yunani ada 3 sebutan yang berbeda. Diabolos, demon, dan satanos. Diabolos itu iblis, demon itu roh-roh jahat, satanos itu setan. Nah, yang menariknya adalah Yesus itu digoda oleh diabolos. Bukan dia membolos ya, tapi diabolos. Iblis. Tetapi yang diusir oleh Yesus itu adalah dalam bahasa Yunaninya satana. Berarti sekelompok setan, gitu kan? Sekelompok setan. Jadi enyahlah sekelompok setan. Nah, kalau begitu iblisnya kemana? Tetap ada kan? Karena itu kalau kita membaca dalam Injil Lukas, iblis yang tetap ada itu mencari waktu yang baik untuk terus menggoda Yesus. Itu yang dikatakan dalam Lukas bagian yang sejajar dengan Injil yang kita baca tadi. Lalu kalau begitu pesan apa yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa di tengah-tengah kehidupan umat pada waktu itu, mereka perlu belajar kepada Yesus.
yang mempunyai kedekatan dengan Allah, sehingga mampu untuk menangkal segala godaan apapun. Minggu yang lalu kita merayakan Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi yang ingin menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu memang begitu dekatnya dengan Allah, sehingga ia berada dalam kemuliaannya yang melebihi daripada Elia, Musa, yang telah membuat takjub murid-muridnya. Yang semuanya itu sebenarnya ceritanya hanya ingin menyampaikan berita kepada kita dalam Minggu Transfigurasi, bahwa Yesus itu memang memiliki kedekatan dengan Allah, karena itu ia berada dalam kemuliaan Allah. Ia mempunyai spiritualitas yang tangguh. Dan sekarang dalam bacaan kita, kedekatan dengan Allah itulah yang kemudian menjadi sangat bermakna bagi Yesus untuk menghadapi berbagai godaan-godaan apapun juga. Orang-orang Kristen pada waktu itu harus belajar dari Yesus, yaitu bagaimana firman Allah itu mengkristal dalam dirinya, sehingga tatkala menghadapi godaan A, ia bisa menjawabnya. Menghadapi godaan B bisa meresponnya. Menghadapi godaan C juga bisa meresponnya dengan baik dan tanpa jatuh ke dalam godaan, tanpa jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realita kehidupan kita sekarang ini, 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus itu juga kerap kali kita alami, kan? Pertama, soal makanan. Kalau kita mengalami kekurangan makan, pasti kelaparan, kan? Apalagi lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti kita berada dalam keadaan kritis. Keadaan darurat. Dalam situasi seperti itu, orang seringkali bisa mengambil jalan pintas. Karena itu tidak heran kalau kita melihat misalnya di sekitar kita, ada orang yang demi mendapatkan sesuatu melakukan jalan pintas, menjamret, merampas. Bahkan di gereja pun bisa mengambil tas orang lain, bisa mengambil barang orang lain. Karena memang di gereja ini kan sangat nikmat mengambil barang orang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Karena dilakukannya pada waktu sedang berdoa, karena memang merasa lapar. Dulu misalnya, ketika saya pernah melayani sebuah jemaat, Anda bisa bayangkan kotak persembahan di depan yang tertutup, yang pegang kuncinya hanya penatua. Persembahan-persembahan dari anggota jemaat bisa hilang. Bagaimana hilangnya? Karena pada satu waktu ketika saya tidak melayani kebaktian, dalam kebaktian sore saya keliling-keliling, lalu saya lihat, loh, kok ada seorang bapak lagi diam di depan kotak itu. Dan sambil membawa sapu lidi, sedang dimasukkan sapu lidi itu ke dalam kotak. Dan kemudian ditarik, dan sapu lidi itu mengambil amplop-amplop. Karena sapu lidi itu di ujungnya telah diberi lem Aika Aibon. Coba dimasukkan, bukan mengajari kita ya, gitu ya. Coba dimasukkan sapu lidi yang ujungnya telah diberi lem Aika Aibon ke kotak yang di depan sana, gitu kan. Pasti ada yang terbawa kan, ada yang tersangkut. Nah sehingga orang mengeluh memberi persembahan, tapi kok enggak pernah ada di warta, gitu kan. Lalu majelis menyalahkan satu dengan yang lain, siapa ini? Mulai curiga kan. Ya lalu sampai pada akhirnya kemudian diketahui seperti itu. Orang karena lapar bisa mengambil jalan pintas. Orang karena lapar juga bisa menghalalkan segala cara. Karena lapar adalah titik kritis kita.
Tapi dalam keadaan lapar kita diajarkan bahwa kita pun tetap harus memiliki ketaatan kepada Allah. Supaya kita juga tetap mempunyai akal budi yang jernih, hati nurani yang bersih. Supaya kita juga tetap memiliki ketaatan kepada Allah, kita mampu untuk melawan segala godaan. Kita juga mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, memiliki spiritualitas yang tangguh. Yang kedua, saudara-saudara, godaan apa? Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, hebatkan di atas. Itulah sebenarnya lambang ditinggikan. Orang kalau dipuji, hatinya pasti berbunga-bunga. Benar enggak? Coba saya bilang, Bu, baju batiknya kok sangat bagus, Bu, ya, gitu kan. Lebih bagus dari baju batik yang lain. Wah, ibu itu mengatakan tersipu-sipu gitu kan. Padahal sebenarnya hatinya senang banget. Wah, kapan dipuji lagi? Kapan dipuji lagi? Atau misalnya, bagi saya sih sedih. Kalau orang habis kebaktian salaman, Pak, khotbahnya bagus. Kan bisa membuat saya berbunga-bunga kan? Melambung, jadi sombong. Saya kadang-kadang selalu membalas, yang lebih bagus itu kalau firman itu dilakukan. Gitu kan? Bukan untuk dipuji, tapi untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Itu akan lebih bagus. Kesombongan bisa membuat kita menjadi membabi buta. Untuk melakukan apapun. Sekarang ini kan bukankah kesombongan itu seringkali juga melekat dalam kehidupan kita. Kita sudah punya satu mobil. Lihat tetangga mobilnya ada 2. Wah, kapan lagi ya? Supaya bisa beli 2 mobil. Lalu kita sudah punya rumah. Lalu lihat tetangga rumahnya kemudian direnovasi, dibangun yang lebih baru lagi. Kita pun juga mulai iri untuk menunjukkan bahwa kita memang hebat. Atau yang paling gampang lah. Misalnya, setiap waktu kan produk-produk gadget itu keluar yang baru kan. Karena itu kan orang berlomba-lomba untuk membeli yang baru. Seri baru. Baik dari Samsung maupun dari Apple gitu kan. Supaya bisa menunjukkan kepada orang lain. Saya ini mempunyai produk-produk yang baru. Kalian kan belum punya. Yang menunjukkan kepada kehebatannya. Tapi sebenarnya juga menunjukkan kepada kesombongannya. Godaan-godaan itu selalu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah dalam kaitan dengan uang dan harta milik. Uang dan harta benda. Bukankah karena uang kita bisa jatuh ke dalam perangkap godaan? Sekarang ini kalau mau ditanya tidak sedikit orang-orang Kristen yang melakukan manipulasi, yang melakukan korupsi, yang harus mendekam di penjara. Persoalannya karena uang, karena tuntutan kehidupan, tidak berani untuk menghadapi godaan-godaan itu. Walaupun namanya Kristen tetapi juga tidak mempunyai benteng pertahanan yang kuat untuk menghadapi segala godaan, segala cobaan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini ada cerita lama dari India yang terjadi pada tahun 1980-an. Ceritanya tentang sofa. Tahu sofa ya? Tempat duduk. Ibu ini satu hari, satu waktu datang berkunjung ke tetangganya. Tetangganya baru membeli sofa yang baru. Ia melihat, wah sofanya bagus, halus, empuk. Ia sangat memuji tetangganya itu yang telah memiliki sofa yang baru. Begitu ia pulang ke rumahnya, sore hari ketika suaminya pulang dari kerja, ibu ini mengatakan, Pak, kita ini sudah 21 tahun menikah. Sofanya dari dulu nggak pernah ganti-ganti. Seperti ini, sudah banyak robeknya, sudah nggak sedap dipandang mata, dan sangat keras. Apakah kita
tidak ingin memiliki sofa yang baru. Tolong dong, seperti tetangga memiliki sofa yang baru. Kapan Bapak mau membelikan? Singkat cerita, kemudian akhirnya Bapak itu membelikan sofa baru. Yang harganya lebih mahal dari tetangganya. Lalu ibu ini mulai mengatakan, Pak, sofanya sudah baru. Tapi kok enggak klop dengan gordengnya. Gordengnya masih lama. Sudah mulai pudar. Bagaimana kalau gordengnya diganti? Supaya dengan demikian akan pas sofanya baru, gordengnya warnanya sesuai dengan sofanya. Kan orang melihatnya sangat enak. Lalu akhirnya dikumpulkan uang lagi, dibuatlah gordeng-gordeng yang baru. Lalu setelah sofanya baru, gordengnya baru, ibu itu mengatakan kepada suaminya lagi, Pak, kayaknya ruang tamu kita ini sempit. Enggak pas dengan yang semuanya serba baru. Bagaimana kalau ruang tamu kita direnovasi supaya menjadi lebih lebar? Akhirnya kemudian ruang tamunya direnovasi jadi lebih lebar. Lega, enak dipandang. Warna temboknya dengan warna sofanya, dengan warna gordengnya mirip. Hampir klop. Lalu ibu itu mengatakan, Pak, nanti kalau kita ada tamu, datang di ruang tamu, kemudian kalau dia minta ke belakang, ke toilet, nanti kan akan melewati ruang makan. Masa meja makan kita dari dulu sudah goyang-goyang begini nggak diganti-ganti? Lalu akhirnya singkat cerita, dibelikanlah meja makan yang baru. Lalu minta lagi semua perabotan-perabotannya baru. Setelah perabotan-perabotan baru, ibu itu mengatakan, Pak, rumah kita ini sudah sempit. Bagaimana kalau diperlebar, kemudian dibuat ada lantai 2-nya. Akhirnya singkat cerita, direnovasilah semuanya serba baru dalam rumah itu. Tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian ditangkap oleh polisi dan masuk dalam penjara. Karena diindikasikan memanipulasi uang dari kantornya. Beberapa bulan kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan bahwa di jalan itu akan diadakan pelebaran jalan 15 meter. Dan rumahnya terpaksa kena dipotong oleh jalan itu. Ibu itu sedih. Yang tadinya berharap dengan sofa baru, keluarganya akan semakin rukun. Tapi ternyata sofa itu mengakibatkan malapetaka yang kemudian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya mampu untuk menangkal berbagai godaan, berbagai pencobaan. Bagaimana kita menangkalnya? Tidak ada jalan lain kecuali kita dengar-dengaran dengan Tuhan Allah. Kecuali kita dekat dengan Allah. Kecuali kita juga mempunyai ketaatan yang sungguh kepada Allah. Supaya firman itu benar-benar meresap dalam diri kita. Dan mampu untuk kita amalkan. Sehingga kita akan mempunyai spiritualitas yang tangguh terhadap berbagai godaan-godaan itu. Orang bijak mengatakan begini. Dalam hidup katanya kita mesti punya 2 kantong. Kantong yang ada di sebelah kanan dan kantong yang ada di sebelah kiri. Kalau kantong yang ada di sebelah kanan, kantongnya seperti kantong persembahan gitu kan. Tidak ada lubangnya di bawahnya. Kalau kantong yang di sebelah kiri, kantongnya panjang, tapi di bawahnya ada lubangnya. Dan kalau kemudian kita pengen berusaha dengan keras, supaya berhasil dalam hidup ini, punya niat yang kuat, kita masukkan dalam kantong kanan. Tetapi kalau kemudian muncul pikiran-pikiran yang buruk tentang orang lain, muncul pemikiran-pemikiran pengen mengambil jalan pintas,
masukkanlah ke kantong kiri. Begitu terus. Yang positif masukkan ke kanan. Yang negatif masukkan ke kiri. Nanti akhir tahun, yang penuh yang mana? Yang penuh yang kiri atau yang kanan? Yang penuh pasti yang kanan. Karena yang kiri itu, apapun yang kita masukkan, yang negatif-negatif itu, ya keluar lagi. Tetap kosong saja, gitu kan. Prinsip yang seperti itulah juga yang harus kita miliki tengah-tengah kehidupan ini. Supaya dengan demikian kita memiliki ketangguhan untuk menghadapi apapun juga. Kita memiliki spiritualitas yang kokoh, yang kuat. Sehingga apapun yang akan menggoda kita, kita terus berjalan pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Amin.